Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryanika Rawi Sulaiman dengan nomor induk mahasiswa 21962464. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya selama 4 hari mengikuti kegiatan wajib mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu pelatihan super unggul atau PSU. PSU merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dan sangat membantu para mahasiswa baru untuk menemukan jati dirinya, menemukan solusi di setiap masalah, dan membantu untuk menentukan tentang rencana apa yang harus dilakukan di masa mendatang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Pada hari pertama pelatihan, tema yang diberikan mentor kita adalah membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal. Dalam tema ini, kami para mahasiswa diminta untuk mengingat kembali kesalahan dalam diri kita dan pengalaman buruk kita dengan orang terdekat kita yang masih mengganjal dalam pikiran. Mentor kemudian meminta kita untuk menggambarkan situasi dan kondisi pada saat pengalaman itu terjadi, sebagus dan sejelek apapun gambarnya. Setelah itu, mentor meminta kita untuk mendeskripsikan kegiatan tersebut dan membreakdownnya secara perlahan, dimulai dari akar masalah, tujuan untuk memperbaiki hubungan, tindakan yang perlu dilakukan, kebiasaan jelek yang harus dihindari, motivasi untuk melakukan tindakan, estimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan memperhatikan tanda-tanda yang timbul atau reaksi ketika kita mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan yang bersangkutan. Semua dijelaskan secara detail hingga sesi pelatihan selesai. Pada hari kedua pelatihan, tema yang diberikan adalah membangun sikap mental positif. Konsep pelatihannya sama, kita diminta untuk menggambar dan membreakdownnya secara detail sesuai arahan mentor. Untuk membangun sikap mental positif, kita diminta untuk mencurahkan segala kebiasaan baik buruk dan keinginan kita di masa mendatang. Kita perlu menjabarkan kegiatan yang sering dilakukan, memikirkan keinginan untuk 1 tahun ke depan, tujuan keinginan tersebut, tindakan yang harus dilakukan, kebiasaan yang harus dimiliki, kebiasaan lama yang harus ditinggalkan, dan harus bertemu siapa untuk mewujudkan keinginan kita. Pada hari ketiga pelatihan, tema yang diberikan adalah membangun identitas diri. Yang lagi-lagi kita diminta untuk menggambar dan mengevaluasi diri di masa lalu untuk mengenal diri kita lebih dalam dan mencurahkannya dalam bentuk gambar dan tulisan yang berisi impian dan mau jadi apa kita di masa depan. Pada hari keempat pelatihan, di mana ini merupakan hari terakhir kegiatan PSU, tema yang diberikan adalah memiliki kemampuan memutuskan dan menetapkan tujuan hidup atau goal settings. Tema ini menurut saya sangat menarik dan menjadi sesuatu hal baru karena saya belum pernah terpikirkan dan melakukan ini sebelumnya. Dalam sesi pelatihan ini, mentor meminta kita untuk membuat daftar segala keinginan yang belum terwujud dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, yang mana daftar ini memaksa kita untuk menuliskan banyak sekali keinginan kita, dari yang penting sampai keinginan yang sepele. Setelah kita menuliskan semua keinginan, kita diminta untuk menyortirnya menjadi hanya 6 pilihan yang menurut kita memiliki motivasi lebih besar untuk diwujudkan. Dari 6 pilihan tersebut, kita sortir lagi menjadi 3 dan akhirnya tersisa 1 pilihan yang memiliki motivasi paling besar dari diri kita untuk mewujudkannya. Disitulah kita menggambarkan dan berimajinasi ketika keinginan itu terwujud. Kita juga menuliskan hal-hal yang perlu dihindari dan diperlukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kurang lebihnya seperti itulah pengalaman baru yang menarik yang saya dapatkan selama 4 hari mengikuti PSU. Dan ternyata setelah 1 semester menjalani kuliah, dan mungkin untuk kedepannya juga, banyak sekali poin-poin yang bermanfaat dari PSU ini. Poin-poin seperti kita lebih mengenali diri sendiri, cara bergaul dengan teman baru, mendapatkan solusi yang efektif, dan yang paling terasa menurut saya adalah bagaimana cara saya memutuskan sebuah keputusan di antara banyaknya kemungkinan. Konsep menyortir pilihan sering saya gunakan karena memang sangat relate dalam kehidupan saya. Contohnya, ketika ada tugas mata kuliah, terus ada ajakan teman untuk nongkrong, main Mobile Legends, dan keinginan sepele seperti nonton series. Banyaknya keinginan itu saya sortir berdasarkan motivasi paling kuat. Dan motivasi paling kuat saya adalah
untuk menyelesaikan tugas sebelum deadline tiba. Kira-kira seperti itu salah satu contohnya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian cerita dari saya tentang betapa menyenangkan dan bermanfaatnya kegiatan pelatihan super unggul ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.